Lanjut pengecekan kompresi Mas. Biasanya tuh Mas, umumi iki aku ndonge umumi Mas. Ngecek kebocoran klep ya Mas, sing umum lah. Biasanya cuman kene Mas, umume iki. Lebuni BBM, minyak, cairan atau sejenisnya. Terus Mas, nah niki seketok bocor Mas. Biasanya ada tuh Mas, kasih BBM sini, dilihat ndak bocor, tapi ketika dikasih minyak sini terus semprot sini bocor Mas. Niki njenengan fix klep in bocor. Sing ik Mas, tergolong yo ndak bocor lah. Masalahnya tak semprot ada gelembung Mas. In bocor terus tak cek meneh. Bos klep Mas. Bos klep. Oke Mas, lanjut pengecekan bos klep Mas. Bos klep jenengan sing in ya Mas. Bos klep in Mas. Amit, bentar. Tes. Nah, monggo perhatikan jenengan bos klep jenengan wis longgar Mas. Nah, gerak kanan kiri. Nah, gerak kanan kiri Mas. Oke Mas. Berarti bos klep wajib ganti. Bos klep wajib ganti kalian plus seating klepe. Masalahnya Mas, klepe juga is runcing Mas. Istilah kata guys tajam. Kepeng loh. Nah, dipakai piye Mas? Tidak apa-apa. Tapi dengan catatan ya, seating klepe ganti. Ya apa Mas? Oh, ndak kotoran. Bos klep ganti in, terus bos klep X. Wah, longgar kabeh Mas. Wis tah. Monggo Mas, presani jenengan, bos klepe jenengan. Amit. Rasa fokus tangannya aku maklum Mas, mekanik ra ono sing resik tangane. Jenenge kuku ireng. Yang penting pelayanan maksimal Mas. Nah, monggo Mas. Bos klepe jenengan longgar. Wajib ganti Mas. Nah, ketika penggantian bos klep tuh Mas, biasanya atau wajib berserta seating klep. Bos klep ganti, seating klep ganti. Nah, satu paket berapa? Bos klep plus seating klep Mas, kurang lebih di angka 75 plus pasang. Saya tidak bisa pasang sendiri karena juga tidak punya alat. Ketika punya alat untuk tingkat kepresisiannya juga belum begitu paham Mas. Intinya terserahkan tukang bubut, ganti bos klep in dan X 75 kali 2 ya 150-an. Kalau naik ya paling naik 5.000 sampai 10.000. Bos klep in Mas, bermasalah semua ya. Tak ulangi lagi Mas. Nah, longgar. Tek, 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 tek. Ini juga bisa menyebabkan salah satu tenaga kurang, kompresi statis mengalami kebocoran, terus seal klep juga tidak bisa menahan oli dari batang klep karena mengalami kelonggaran, otomatis oli juga menyusup melalui sela-sela seal klep Mas. Terjadi kebocoran oli, terus ketika bos klep longgar, otomatis antara seating klep dan payung klep menutupnya tidak secara sempurna Mas. Dalam arti apa? Nah ini loh. Nah, ada spes kanan kiri sehingga kompresi juga bocor Mas. Itu salah satu penyebab motor tenaga kurang, BBM boros lain sebagainya. Bos klep juga bisa menimbulkan suara ngitik Mas. Suara ngitik, ngiklik gitu. Terus yang ini ya Mas, sama punya jenengan juga longgar. Nah, longgar. Kalau bagian engine internal ya Mas, usahakan pengecekan secara maksimal ketika terjadi kelonggaran, ganti. Tapi ya koordinasi atau sampaikan dulu sama konsumen. Ketika konsumen mengalami keberatan atau tidak mau ya silahkan jelaskan efek dan jangka panjangnya. Ketika ini tidak diganti efek, kompresi statis pasti mengalami kebocoran. Kemudian performa
juga berkurang. Ya Mas, ganti seal clamp kanan kiri, terus boss clamp plus sitting clamp. Itu kemudian ini Mas, kalau semalam nggak kelihatan ya. Nah ini loh. Nah, tak zoom, jos. Nah ini Mas. Kesalahan fatal pada umumnya biasanya ya. Kesalahan fatal pada umumnya ketika jenengan ganti piston atau habis kolter atau baru saja pengganti, intinya berkaitan dengan piston Mas, berkaitan dengan piston. Ketika jenengan baru saja kolter kemudian ganti piston, kok selang beberapa jam, beberapa waktu ketika di indrain, kok timbul suara kasar, ngiklik ya. Ketika mesin dingin, suara ngikliknya itu terdengar keras, tetapi ketika lambat laun lama-kelamaan seiring suhu mesin meningkat, biasanya suara ngiklik itu rata-rata hilang. Atau ketika gas RPM bawah itu trr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 
piston, Mas. Bisa longgar polterannya atau juga bisa pistonnya di bagian fisik punggungnya ini luka. Nah, masalah umum, Mas, masalah umum ya, kalau matic, saya mau bahas matic Honda. Umumnya, Mas, walaupun misalkan seperti ini utuh, bagian mangkoknya utuh, belum luka atau ditempa pakai benda-benda tumpul atau keras, dalam arti masih ukuran standar pabrik. Tetapi kalau diamati dengan seksama, dengan teliti, di bagian dalam mangkok ini, Mas, banyak residu kotoran yang menumpuk atau masuk seiring dengan perputarnya poros keras dan juga terjadi gaya sentrik. Nah, ketika terjadi gaya sentrik, otomatis terjadi lontar. Nah, lontaran toh, oli juga masuk di sini, lama-kelamaan kalau kualitas olinya tidak bagus ya seperti ini. Di bagian dalam ini banyak residu atau kotoran ya, sehingga ketika banyak kotoran, Mas, oli yang tertampung di mangkok ini tidak bisa maksimal. Ketika oli tidak bisa tertampung secara maksimal, otomatis oli yang keluar melalui output daripada big end ini untuk membasahi bagian buring, piston bagian atas ini, Mas, tidak maksimal. Itu. Makanya kalau ganti piston matic, usahakan bagian kalter tengahnya ini buka. Wajib kalau saya, Mas, wajib tak buka. Wajib tak buka. Mending konsumen tak suruh misalkan nambah biaya misalkan 50.000 atau 100.000, itu justru malah ngirit loh, Mas, daripada jenengan dibiarkan seperti ini. Misalkan toh dibiarkan seperti ini, tapi efeknya, Mas, efek jangka panjangnya bisa menghabiskan lebih dari 100.000, bahkan berlipat-lipat. Bahkan bisa menghabiskan sama halnya dengan ganti piston baru sama kolter sebelumnya. Itu, Mas. Jadi misalkan ini contohnya Vario ini. Ketika hanya ganti piston, di bagian sini tidak tak buka, itu sama halnya dengan bunuh diri, Mas. Masalahnya apa? Kalau matic, Mas, hanya mengandalkan dari mangkok. Berbeda dengan motor bebek lain pada umumnya ya, ketika pakai oil jet mengandalkan dari pipa oli. Kalau ini tidak, Mas. Ini mengandalkan dari mangkok oli. Ketika mangkok oli ini di bagian dalam terdapat banyak residu, otomatis oli yang tertampung volumenya juga tidak akan maksimal. Ketika volume tampung oli tidak maksimal, Mas, oli yang masuk ke bagian lubang big end kemudian output depan sini untuk membasahi buring tidak akan maksimal. Otomatis apa? Piston juga tidak awet. Nah, itu, Mas. Ketika terjadi piston baret seperti ini, mohon maaf ya, mohon maaf. Mohon maaf kalau tidak paham, itu bisa menimbulkan suudzon atau salah persepsi, bisa-bisa menyalahkan tukang kolter atau menyalahkan yang punya unit, tidak bisa endrain, tidak bisa bawa motor, lain sebagainya, padahal mekaniknya sendiri itu yang tidak teliti, Mas. Contohnya ini. Ini kalau dilihat piston ini, Mas, belum begitu lama. Dilihat dari fisik itu belum begitu lama, tapi di sini bagian depan indikasi kebocoran kompresi dinamis. Ya jelas ketika piston mengalami berat ini ya,
otomatis kompresi dinamis pasti bocor menyusup bagian kalter. Ketika nyusup bagian kalter, otomatis juga oli masuk ke bagian depan piston seperti ini, Mas. Itu. Jadi wajib dibuka seperti ini. Alangkah baiknya jenengan jelaskan ke konsumen, "Pak, harus belah tengahnya." Loh kok dibelah tengahnya, Mas? Nggak usah. Jenengan harus bisa menjelaskan secara detail agar tidak terjadi hal-hal yang mencurigakan atau lain sebagainya gitu. Intinya jelaskan, "Pak, kalau memang nggak dibongkar, ya sudah ketika saya ganti piston, kalau misalkan trouble lagi saya nggak tanggung jawab," gitu. Misalkan hanya tambahan 100.000, tetapi untuk durability jangka panjang, pistonnya awet, Mas. Ketika jenengan ndak mau buka sini, gara-gara misalkan uang 100.000 atau jenengan ndak mau melegakan waktu membuka ini, efeknya juga banyak, Mas. Bisa kerusakannya itu bisa berkali-kali lipat, misalkan ganti piston, lain sebagainya, habis 500 ketika sini ndak dicek, sama, Mas, nanti beberapa hari, beberapa bulan kemudian habisnya sama. Boros mana? Boros yang 500.000 harus ganti piston lagi atau boros yang 100.000 jenengan cuma nambah 100.000 tak cek lain sebagainya gitu loh. Intinya seperti itu. Tergantung pemahaman dari seorang mekanik dan tergantung penjelasannya juga. Itu, Mas. Ini ya, ini itu kotor. Ini tak perlihatkan nanti, ini itu kotor, Mas. Nah, sini, bentar. Bagian sela-sela sini, Mas, kalau tak tak korek-korek pakai lidi atau pakai kawat ya, banyak kotoran di sini, Mas. Banyak kotoran sehingga volume oli itu tidak maksimal. Tak contohkan seperti ini. Oke, Mas, kebetulan ini ada kawat ya. Kawat ini kondisinya steril. Bisa dikatakan steril, tidak ada kotoran ya. Ini, Mas, tak korek-korek di sini punya jenengan. Hmm, tuh kurang kurang ngaceng sedikit ya. Nah, bentar tak ambil lidi sik. Nah, ini pakai kawat, Mas, pakai kawat ya, pakai kawat, tak perhatikan. Hmm, nah ini, Mas, bisa menyumbat atau mengurangi debit volume oli yang ada di penampung, Mas, karena banyak kotoran, residu seperti ini toh. Nah, hmm, hmm, monggo. Ini masalah utama, Mas, masalah utama. Nah, monggo, Mas. Ini berapa mili ketebalannya, Mas? Coba bayangkan jenengan kalau masih tetap dipaksa ganti piston lagi tanpa dicek sini, ya jenengan mustahil bunuh diri hanya buang-buang uang, Mas, asli. Kalau dilihat fisik luar ini halus, ibaratnya hampir tidak mungkin lah kalau dalamannya kotor, tapi berdasarkan pengalaman pasti kotor. Hmm, hmm, is percaya toh bahwa teori itu harus diimbangi dengan praktikum. Nggak hanya cuman teori, wah itu kolterannya, wah itu olinya yang jelek. Jangan seperti itu, Mas. Harus real, nyata. Wes, Mas, tak kumpul ke rene yo. Nah, itu, Mas. Mending sampean nambahi aku, bongkar tambah 100 tapi montore sampean awet daripada ngemani duit 100 tapi pas rusak kudu entek 500 meneh bahkan lebih. Boros ndi? Logikane ayo, boros ndi? Waduh, duitnya kurang 100, Mas. Ndak apa-apa, yang penting ada pembicaraan atau ada komunikasi yang baik, Mas. Utang oleh, Mas, tapi ya tetep bayar toh. Nah, wis toh. Nah, monggo. Wis, percaya ora percaya.